Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isi di antara keduanya. Diciptakan langit tanpa bertiang, diciptakan bumi luas membentang, gunung yang berliku-likuan sehingga tak bosan mata memandang. Sholawat beriring dengan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada mahkota surga yang dulunya pergi dengan berbaju putih dan pulang dengan berbaju merah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan saya yang mulia kepada almarhum Abu beserta keluarga, yang mulia kepada Abang selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum beserta keluarga, yang mulia kepada ustaz dan ustazah yang telah mengajari kami, yang mulia kepada Dewan Juri yang sedang mulai kami dari awal hingga akhir, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan. Terima kasih kepada Tengku Protokol yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk mensyarahkan satu syarahan pidato yang berjudul Salat Fondasi Agama. Hadirin wal hadirat dan dirahmati Allah. Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucap dua kalimat syahadat dan merupakan fardu ain, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap pribadi muslim dan tidak boleh diwakili kepada orang lain. Walaupun itu dalam keadaan sakit, melarat, bu, pak, tetap tidak boleh diwakili kepada orang lain, apalagi ditinggalkan. Karena Allah telah memberi solusi di setiap masalah yang membuat kita meninggalkan sholat. Seperti tidak sanggup berdiri, bisa dilakukan dengan duduk. Tidak sanggup dengan duduk, bisa dilakukan dengan berbaring. Tidak sanggup dengan berbaring, bisa dilakukan dengan gerakan tangan. Tidak sanggup dengan gerakan tangan, bisa dilakukan dengan isyarat. Tidak sanggup dengan isyarat, bisa dilakukan dengan hati. Sesungguhnya kita benar-benar tidak pantas untuk meninggalkan sholat dan benar-benar harus malu bila meninggalkan sholat. Karena dahulu kala dengan mantapnya manusia menerima pertanggungjawaban untuk melaksanakan sholat. Sebelum Allah membebankan perintah sholat pada gunung, namun gunung berkata, maaf ya Allah, saya tidak sanggup. Diberikan pada laut, sorry ya Allah, Anda juga tidak sanggup. Diberikan pada langit, sungai, dan seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi ini, tetap dengan jawaban yang sama, tidak sanggup ya Allah. Lalu ketika tiba penawaran kepada manusia, tak ada kompromi basa-basi, manusia langsung menjawab, kami sanggup ya Allah, kami sanggup. Jadi pantas nggak kita dihukum bila meninggalkan sholat? Sangat-sangat pantas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sholat adalah tiang alias fondasi agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka serasa-rasa mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka serasa-rasa meruntuhkan agama. Sekarang coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita lebih banyak mendirikan agama atau meruntuhkannya? Lagi pula nikmat yang diberikan Allah kepada kita
itu hanya bila kita mengerjakan sholat. Dan begitu pula sebaliknya, bila kita meninggalkan sholat, maka kerugian yang begitu besar yang akan kita dapat. Seluruh amal perbuatan yang telah kita perbuat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi bersedekah sebesar gunung, kalau sholat enggak, tidak akan diterima oleh Allah. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza taraqal 'abdu dharban wa idza kutiba ismuhu 'ala babin nar." Artinya, apabila seseorang meninggalkan akan suatu fardu, maka ditulis oleh Allah namanya di pintu neraka. Bayangkan kalau selalu meninggalkan sholat, sudah berapa banyak nama tersurat di pintu neraka? Kalau sudah banyak nama tersurat di pintu neraka, ya otomatis masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Suatu hari pada zaman Rasulullah, semua binatang dari gajah sampai semut, dari cicak sampai silem, dari singa sampai muluan, mengadakan acara pidato. Semua naik bergantian dan disambut dengan sangat meriah. Tak kala naik anjing dan babi, apa yang terjadi? Semua orang menghinanya. Lalu berkatalah anjing dan babi, "Kalian boleh menghina kami, tapi asal kalian tahu ada orang yang lebih hina dari kami. Mereka disebut orang tidak terhormat. Kalian tahu siapa mereka? Mereka adalah orang yang meninggalkan sholat." Sungguh kita manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan hati dan akal pikiran, disebut orang tidak terhormat, yang derajatnya lebih tinggi daripada anjing dan babi. Hal ini diperjelas dari kisah penduduk Mekah yang dulunya sakit melarat, dikasih obat ini itu, dan dibawa ke dokter ini itu pun juga tidak sembuh-sembuh. Lalu datanglah ia kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saudara saya sedang sakit melarat, dikasih obat ini itu, dan dibawa ke dokter ini itu pun juga tidak sembuh-sembuh. Bantu saya ya Rasulullah." "Wahai sahabatku, carilah olehmu akan kencing anjing dan babi, lalu berikan kepada saudaramu." Tanpa banyak tanya, orang itu pun langsung pergi untuk mencari kencing anjing dan babi. Tapi tak dapat karena anjing dan babinya keburu pergi. Lantas melaporlah orang itu kepada Rasulullah bahwa ia tidak mendapatkan kencing anjing dan babi tersebut. Mendengar laporan itu, Rasulullah pun tersenyum. Karena heran, orang itu pun bertanya, "Mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" "Wahai sahabatku, kencing anjing dan babi yang saya maksud adalah air hujan yang jatuh dari atap rumah orang yang meninggalkan sholat. Maka pergilah kamu ke rumah itu pada malam Jumat ketika hujan. Tampunglah olehmu akan air hujan yang jatuh dari atap rumah tersebut." Lalu pergilah orang tadi memenuhi perintah Rasul. Dan orang yang sakit tadi, alhamdulillah, sudah sembuh. Dari cerita tersebut, otomatis orang tua yang memberi makan anaknya yang meninggalkan sholat sama seperti memberi makan anjing dan babi. Dan begitu juga seorang suami yang menafkahi istrinya yang meninggalkan sholat, maka sama seperti menafkahi anjing dan babi. Dan bila suami, istri, anak meninggalkan sholat, maka keluarga itu adalah keluarga anjing dan babi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, jagalah olehmu istri, anak dan keluargamu dari api neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang umpannya dari manusia dan batu. Dari syarahan pidato saya tadi, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucap 2 kalimat syahadat dan merupakan fardu ain. Yang kedua, segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu hanya bila kita mengerjakan sholat, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mulai sekarang jangan pernah melarikan diri dari waktu sholat, apalagi meninggalkannya. Karena bila kita meninggalkan sholat, maka kerugian yang begitu besar yang akan kita dapat. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.